Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Aktor Abimana yang dinikahkan di sinetron TMTM ANTV dan membuat publik tersenyum melihat romantismenya dengan Kinanti. Memang tak ada yang bisa menggantikan indahnya jatuh cinta. Saat sedang dimabuk asmara, dua sejoli pun takkan bosan menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Bahkan beberapa orang mengabadikannya dalam jepretan foto agar suasana romantis itu kekal abadi selamanya. Bahkan Abimana dan Kinanti pamer di depan keluarga Sudirja sebagai martua di TMTM ANTV. Hal ini ternyata juga berlaku pada selebritis ini. Tak terkecuali Abimana dan Kinanti. Beberapa selebriti seolah berlomba menunjukkan sisi romantis mereka bersama pasangan lewat berbagai foto romantis yang beredar lewat sinetron TMTM ANTV dan berbagai media. Beberapa di antaranya diunggah lewat media sosial, ada pula yang berasal dari jepretan media. Seperti apa gaya para bintang kita saat menunjukkan keromantisan dan kemesraan di depan kamera? Duniaentertainment.com telah menghimpun beberapa di antaranya. Pasangan bintang di atas, termasuk Abimana dan Kinanti, seolah menunjukkan betapa indahnya cinta di antara mereka. Setelah acting kemesraan, tentunya sejoli ini ditunggu fans setia TMTM untuk adu kemesraan. Bagaimana dengan Anda? Pernah berpose romantis seperti mereka? Terpaksa menikahi tuan muda episode selanjutnya nanti akan mengisahkan kembalinya Sarah dan perubahan baru pada sikapnya. Episode sebelumnya Kinanti terus-menerus mengalami kejadian buruk diawali dengan jatuhnya vas bunga hingga Oma yang tidak sengaja kehilangan Nayaka ketika sedang mendorong storelnya sendirian. David masih belum putus asa. Kini ia telah menemukan petunjuk baru tentang keberadaan Amanda yang ternyata sedang menyamar sebagai suster di rumah sakit tempat Anita dirawat. Sementara David yang main cari bukti kejahatan Amanda, kini malah bertemu kembali dengan Sarah. David yang melihat Sarah pun akhirnya mengejarnya, namun sayang Sarah lari dengan sekuat tenaga hingga David tidak dapat menemukannya lagi. Pada episode sebelumnya David masih belum putus asa. Kini ia telah menemukan petunjuk baru tentang keberadaan Amanda yang ternyata sedang menyamar sebagai suster di rumah sakit tempat Anita dirawat. Sementara itu Kinanti terus-menerus mengalami kejadian buruk diawali dengan jatuhnya vas bunga hingga Oma yang tidak sengaja kehilangan Nayaka ketika sedang mendorong storelnya sendirian. David yang main cari bukti kejahatan Amanda, kini malah bertemu kembali dengan Sarah. David yang melihat Sarah pun akhirnya mengejarnya, namun sayang Sarah lari dengan sekuat tenaga hingga David tidak dapat menemukannya lagi. Pada episode kali ini, David tidak dapat menemukan Sarah. Kinanti penasaran dengan kondisi saudara tirinya itu. Di tempat lain, hubungan Reno dan Anna kembali memanas karena Natasha. Sandra di rumah memikirkan Denny yang tidak pulang dan tiba-tiba terpeleset saat pergi ke kamar mandi. Sandra panik dan memanggil Denny dan memintanya untuk pulang. Denny kesal dan memberitahu Sarah bahwa istrinya benar-benar bertindak terlalu jauh dan membuatnya terlihat seperti pembantu. Denny merasa kasihan pada Sarah. David pergi ke kedai kopi tempat Sarah bekerja, namun Sarah berhasil lolos dari kejaran David. David mencoba menanyakan alamat Sarah kepada penjaga kafe, tetapi ternyata alamatnya telah berubah. Kinan khawatir saat mengetahuinya. Tapi David berjanji akan mencoba mengunjungi kafe itu lagi besok. Tapi ternyata Sarah sudah pasrah saat dia datang.
Anna berpikir untuk melamar pekerjaan agar bisa membantu keuangan Reno. Tapi Anna tidak ingin Reno tahu. Dia juga diam-diam melamar menjadi kasir di supermarket. Anna diterima dan diminta bekerja shift pagi. Sementara itu, Reno senang karena tiba-tiba temannya menghubunginya untuk mengerjakan proyek baru. Reno disuruh datang ke mansion. Namun Reno tak menyangka itu hanya tipuan Natasha agar bisa bertemu Reno. Reno kesal dan meninggalkan Natasha. Natasha marah dan mengadu ke Kuncoro. Dia memfitnah Reno yang berbohong dan mengatakan ingin menikah dengannya. Natasha bertekad untuk menyakiti dirinya sendiri. Kuncoro panik dan langsung menelepon Reno. Dia memaksa Reno masuk. Reno panik, Anna bosan mendengarnya. Ia pun mengizinkan Reno untuk menemui Natasha. Sesampainya di sana, ternyata Natasha hanya berpura-pura. Tapi di depan Reno dan Kuncoro, dia terlihat meyakinkan. Reno terpaksa membujuk Natasha. Natasha meminta Reno berjanji untuk tidak meninggalkannya. Reno harus menurut. Reno membohongi Anna lagi. Tapi Anna tahu Reno menyembunyikan sesuatu. Malam itu juga, Anna datang ke rumah Natasha dan memukul Natasha. Anna meminta Natasha untuk berhenti mengganggu Reno. Natasha marah pada Anna. Pagi-pagi sekali, Herman akhirnya tiba untuk menemui Abi. Herman juga menawarkan Abi perusahaannya. Namun Abi malah meminta pengambil alihan dengan sare gain 70-30%. Hubungan Denny dan Sarah semakin kuat. Sarah mengeluh kepada Denny bahwa dia berhenti dari pekerjaannya di kedai kopi. Denny pun meyakinkan Sarah dan berjanji akan mengurus semua kebutuhan Sarah mulai hari ini. Sarah lebih mencintai Denny. Sementara itu, Sandra bertemu dengan temannya yang berhasil hamil dengan metode IVF. Sandra diberitahu bahwa dia juga harus mengikuti metode ini. Sandra ragu-ragu, menceritakan pada Kinan. Kinan mendukung dan mengatakan bahwa meskipun metode IVF, itu masih daging dan darah Sandra dan Denny. Sandra mulai percaya. Dia ingin memberitahu Denny juga. Tapi Denny adalah orang pertama yang melampiaskannya. Denny berbohong bahwa dia membutuhkan modal 110.000.000 Rs untuk memulai bisnis dengan teman-temannya. Sandra tidak tega melihat suaminya sedih. Akhirnya dia berjanji akan membantu Denny memberikan uangnya. Seperti apa kelanjutannya? Saksikan di ANTV besok di link live streaming.